Apa jadinya jika cinta hadir di tempat yang paling tidak seharusnya? Di balik keharmonisan sebuah keluarga, tersembunyi rahasia gelap yang siap menghancurkan segalanya. Ini adalah kisah tentang Ibu Tri, seorang wanita yang terjebak antara cinta terlarang dan kehancuran keluarga yang ia jaga. Bagaimana akhir dari semua ini? Beranikah ia melawan perasaannya, atau justru menyerah pada bisikan hatinya? Ibu Tri adalah seorang wanita tangguh berusia 40 tahun yang menjalani kehidupan sebagai seorang janda selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menikah dengan Pak Harun, seorang duda dengan seorang putra bernama Arka. Pernikahan itu diharapkan membawa kebahagiaan bagi mereka semua, tetapi siapa sangka justru perasaan yang terlarang mulai tumbuh di hati Ibu Tri. Arka adalah pemuda berusia 24 tahun yang cerdas, santun, dan memiliki pesona yang memikat. Dia sangat menghormati Ibu Tri, bahkan lebih dari sekadar menghormati sebagai ibu tiri. Perhatian kecilnya, seperti mengingat ulang tahun Ibu Tri, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, dan selalu memastikan Ibu Tri bahagia, membuat wanita itu merasa dihargai seperti belum pernah sebelumnya. Namun, seiring waktu, perhatian yang awalnya dianggap sebagai rasa sayang seorang anak kepada ibunya mulai terasa berbeda. Ibu Tri kerap memikirkan Arka, bahkan ketika tidak ada alasan untuk itu. Hatinya berdebar setiap kali mereka berbicara, dan perasaan bersalah mulai menghantui dirinya. Di sisi lain, Arka pun merasakan perubahan pada hubungan mereka. Dia mulai melihat Ibu Tri bukan hanya sebagai istri ayahnya, tetapi sebagai seorang wanita yang lembut, penuh kasih, dan menarik. Namun, dia tahu batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Suatu malam, ketika Pak Harun sedang pergi dinas keluar kota, Ibu Tri dan Arka menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, berbincang-bincang tentang berbagai hal. Obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi percakapan mendalam tentang kehidupan, kesepian, dan cinta. Saat itu, mata mereka saling bertemu, dan keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Tri. Arka akhirnya memecah keheningan, suaranya bergetar. Arka, kita tidak boleh. Potong Ibu Tri, mencoba menahan gejolak di dadanya, namun kata-kata mereka terhenti ketika pintu depan tiba-tiba terbuka. Pak Harun kembali lebih awal dari yang dijadwalkan. Suasana canggung segera berubah menjadi kekhawatiran. Sejak malam itu, Ibu Tri dan Arka berusaha menjaga jarak. Mereka tahu bahwa cinta ini tak seharusnya ada. Namun, dalam hati masing-masing, mereka menyadari bahwa perasaan itu terlalu dalam untuk diabaikan. Hidup mereka pun menjadi perjuangan untuk menekan perasaan yang terlarang, mencoba melindungi keluarga dari kehancuran. Namun, akankah mereka mampu melawan takdir, ataukah perasaan itu akan menemukan jalannya? Sejak malam itu, suasana di rumah menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih dingin. Ibu Tri berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, sementara Arka lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Namun, seperti api yang terpendam di bawah sekam, perasaan yang mereka coba kubur tetap menyala dalam hati masing-masing. Pada suatu siang, Ibu Tri sedang merapikan ruang kerja Pak Harun ketika tanpa sengaja ia menemukan sebuah foto lama Arka di salah satu laci meja. Foto itu diambil saat Arka masih duduk di bangku SMA. Senyum lebarnya mengingatkan Ibu Tri pada saat pertama kali ia bertemu dengannya. Saat itu, Arka adalah seorang remaja pemalu yang mencoba menerima kehadirannya sebagai ibu tiri. Waktu telah berlalu, dan Arka telah berubah menjadi pria dewasa yang memesona. Ibu Tri merasakan dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Kenapa harus dia? Gumamnya pelan, lalu buru-buru menyimpan foto itu kembali. Sementara itu, di luar rumah, Arka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang. Ia memikirkan kata-kata Ibu Tri malam itu. Rasa hormat dan kagumnya berubah menjadi perasaan yang lebih kompleks. Ia mencintai wanita itu,
tetapi ia tahu betapa salahnya perasaan itu. "Arka, kamu kenapa di sini? Sedang apa?" Suara Ibu Tri mengagetkannya. Arka menoleh cepat. Ibu Tri berdiri dengan senyum tipis, mencoba terlihat tenang. Namun, Arka bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya. Perasaan yang sama seperti yang ia rasakan. "Enggak, cuma ingin sendiri sebentar," jawab Arka singkat. Ia menunduk, menghindari tatapan Ibu Tri. Ibu Tri mendekat dan duduk di sampingnya. Suasana hening untuk beberapa saat, hanya terdengar suara burung dan desiran angin. Dalam hati, mereka berdua berjuang dengan pikiran masing-masing. "Arka," suara Ibu Tri akhirnya memecah kesunyian. "Kamu tahu, ibu selalu ingin jadi ibu yang baik untukmu. Tapi, ada hal yang sulit ibu kendalikan." Arka terdiam. Ia tahu apa yang akan dikatakan selanjutnya, tetapi ia juga takut mendengarnya. Ia hanya memandang wajah Ibu Tri, mencoba membaca pikiran wanita itu. "Ibu, aku..." Arka mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya terputus. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, segala hal yang ingin mereka sembunyikan seolah terungkap tanpa kata-kata. Ibu Tri segera berdiri, menarik napas panjang. "Kita tidak boleh seperti ini, Arka," katanya dengan nada tegas, meskipun hatinya bergetar. "Kamu harus menjaga hubungan kita tetap seperti seharusnya." "Ibu Tri, aku tahu ini salah," Arka berkata, suaranya terdengar berat. "Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak merasakan apa-apa." Kata-kata itu menggantung di udara. Ibu Tri memejamkan matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu, jika ia menyerah pada perasaan ini, keluarganya akan hancur. Hari-hari berikutnya, Ibu Tri mencoba bersikap seperti biasa. Ia menghindari berbicara terlalu lama dengan Arka, menjaga jarak, dan bahkan meminta Pak Harun untuk lebih sering melibatkan Arka dalam urusan kantor agar ia jarang berada di rumah. Namun, sejauh apapun mereka mencoba lari dari perasaan itu, takdir seolah terus mempertemukan mereka dalam situasi yang sulit dihindari. Suatu sore, ketika Pak Harun sedang keluar kota lagi, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam, dan rumah menjadi gelap gulita. Dalam keheningan itu, Ibu Tri dan Arka bertemu di dapur saat mencoba menyalakan lilin. "Ibu, biar aku saja," kata Arka sambil mengambil korek api dari tangan Ibu Tri. Ketika lilin akhirnya menyala, cahaya redup memantulkan bayangan wajah mereka. Dalam keheningan itu, Ibu Tri merasakan sesuatu yang ia tahu seharusnya ia tolak, tetapi hatinya terlalu lemah untuk melawan. "Arka, jangan," bisiknya, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Arka menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kepastian. Dan di saat itu, waktu terasa berhenti. Mereka berdiri di ambang jurang, dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, hujan terus mengguyur, menciptakan suara lembut di atap rumah. Dapur yang gelap hanya diterangi cahaya lilin kecil, dan keheningan di antara mereka terasa lebih mencekam daripada hujan di luar. Arka berdiri di hadapan Ibu Tri, matanya menatap penuh kebimbangan. Namun, di balik kebimbangan itu, ada ketulusan dan cinta yang sulit ia sembunyikan. Ibu Tri, di sisi lain, berusaha keras menahan perasaannya, tetapi hatinya terasa terlalu lemah untuk melawan. "Arka," bisik Ibu Tri, suaranya bergetar. "Kita tidak boleh seperti ini." Namun, kata-kata itu terasa hampa. Tubuhnya tidak bergerak untuk pergi, dan matanya tetap terkunci pada Arka. "Ibu Tri," balas Arka pelan, tetapi penuh keyakinan.
Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku mencintaimu. Air mata mengalir di pipi Ibu Tri. Mendengar kata-kata itu membuat tembok pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh. Untuk sesaat, ia tidak lagi memikirkan dosa, tidak memikirkan Pak Harun, tidak memikirkan dunia luar. Yang ada hanya mereka berdua, berdiri di ruang kecil yang penuh dengan perasaan yang membara. Arka perlahan mendekat, memberikan waktu bagi Ibu Tri untuk menolaknya. Namun, wanita itu tetap diam, membiarkan jarak di antara mereka semakin kecil hingga akhirnya Arka menyentuh tangannya. Jika ini terakhir kalinya kita membiarkan diri kita jujur, kata Arka, suaranya hampir berbisik, biarkan aku merasakannya, walau hanya sesaat. Tanpa sadar, Ibu Tri mengangguk. Ia tahu ini adalah langkah yang salah, langkah yang bisa menghancurkan segalanya. Tetapi pada malam itu, mereka membiarkan perasaan mereka menguasai. Dalam dekapan Arka, Ibu Tri merasa dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu menjadi rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah hujan reda dan listrik kembali menyala, mereka duduk di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya ada tatapan penuh penyesalan tetapi juga kehangatan. Kita harus menghentikan ini, kata Ibu Tri akhirnya, suaranya terdengar lemah. Aku tahu, jawab Arka sambil menunduk. Aku tidak ingin menyakitimu atau ayah. Mereka saling mengangguk, menyadari bahwa apa yang terjadi tidak boleh terulang. Namun, jauh di dalam hati, keduanya tahu bahwa perasaan itu tidak akan mudah hilang. Hari-hari berikutnya, mereka berusaha kembali ke rutinitas seperti biasa. Ibu Tri lebih banyak menghindari kontak mata dengan Arka, sementara Arka memilih untuk sering menginap di rumah temannya demi mengurangi waktu di rumah. Namun, perasaan mereka tetap menggantung di udara, tidak pernah benar-benar hilang. Ketika Pak Harun pulang dari perjalanan dinasnya, ia tidak menyadari ada yang berbeda di rumah. Senyum dan perhatian Ibu Tri untuknya tetap ada, tetapi ada kilatan kegelisahan di mata wanita itu yang tidak bisa ia pahami. Pada suatu malam, saat makan malam bersama, Pak Harun berbicara tentang rencananya untuk mengembangkan bisnisnya ke luar kota. Tri, aku mungkin harus sering bolak-balik ke Bandung selama beberapa bulan ke depan, katanya. Arka, aku juga ingin kamu mulai belajar mengurus beberapa hal di kantor cabang sana. Ibu Tri dan Arka saling melirik. Jarak yang diharapkan bisa membantu mereka melupakan perasaan mereka. Tetapi di sisi lain, mereka juga takut bahwa perpisahan hanya akan membuat kerinduan itu semakin dalam. Baik, Pak, jawab Arka singkat. Malam itu, setelah semua orang pergi tidur, Ibu Tri duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka. Air matanya mengalir perlahan. Ia tahu bahwa jalan yang telah ia pilih dengan Arka adalah jalan yang salah. Tetapi di sudut hatinya, ia juga tahu bahwa cinta itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Langkah terlarang itu telah diambil, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Namun, apakah mereka mampu menghadapi dunia dengan rahasia ini, ataukah rahasia itu akan menjadi bom waktu yang menghancurkan segalanya? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak terucapkan di antara Ibu Tri dan Arka. Keduanya mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi setiap tatapan yang tidak disengaja, setiap pertemuan di lorong rumah, membawa kembali kenangan malam itu. Keduanya tahu, rahasia ini seperti kaca yang retak, hanya menunggu waktu untuk pecah. Suatu sore, di ruang makan, Pak Harun menyampaikan kabar besar. Tri, Arka, aku ingin kalian tahu kalau aku berencana pindah sementara ke Bandung, katanya.
Aku butuh fokus mengelola cabang di sana, dan mungkin akan menetap di sana selama 6 bulan. Tri, kamu bisa tinggal di sini untuk mengurus rumah. Arka, kamu bisa bolak-balik untuk membantuku jika diperlukan. Ibu Tri merasa dadanya sesak. 6 bulan tanpa Pak Harun berarti lebih banyak waktu bersama Arka. Sesuatu yang ia tahu hanya akan memperumit situasi. Ia mencoba menutupi kecemasannya dengan senyuman tipis. Itu keputusan yang baik, Pak, katanya pelan Arka. Di sisi lain, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tahu situasi ini akan membuat mereka lebih sulit untuk menghindari satu sama lain. Malam itu, setelah Pak Harun pergi tidur lebih awal, Ibu Tri duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Ia memandangi bulan melalui jendela, pikirannya penuh dengan kebimbangan. "Kenapa kamu belum tidur?" Suara Arka mengejutkannya. Ibu Tri menoleh. Arka berdiri di pintu ruang tamu, mengenakan kaos santai. Wajahnya tampak lelah tetapi penuh perhatian. "Aku hanya berpikir," jawab Ibu Tri singkat. Arka mendekat, duduk di kursi di depannya. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara jam dinding yang terdengar. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Arka akhirnya, memecah keheningan. "Aku tahu," bisik Ibu Tri. "Tapi bagaimana caranya? Setiap kali aku mencoba menjauh, perasaan itu semakin kuat." Arka menunduk, bermain dengan jari-jarinya. "Aku juga merasakannya, Bu. Tapi kalau kita teruskan, kita hanya akan menyakiti ayah dan menghancurkan semuanya." Ibu Tri mengangguk pelan, tetapi air matanya mulai jatuh. "Aku sudah berusaha. Tapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melawan ini." Arka mendekat, memegang tangan Ibu Tri dengan lembut. "Kita harus melawan, Ibu. Demi ayah, demi keluarga ini." Namun, saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Keduanya langsung terdiam, menarik tangan mereka dan duduk berjauhan. Pak Harun muncul di pintu ruang tamu, menguap lebar. "Kenapa kalian masih bangun? Sudah malam?" tanyanya sambil mengerutkan dahi. "Ah, cuma ngobrol, Pak," jawab Ibu Tri gugup. Pak Harun memandang mereka bergantian, seolah mencoba membaca situasi. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kamarnya. Beberapa minggu kemudian, saat Arka sedang mengurus beberapa dokumen di kantor cabang bersama Pak Harun, seorang teman lama keluarga, Tante Rini, berkunjung ke rumah. Ia adalah sahabat dekat Ibu Tri yang sering mampir untuk berbincang. Saat mereka duduk bersama, Tante Rini memperhatikan perubahan sikap Ibu Tri yang tampak gelisah dan sering melamun. "Ada apa dengan kamu, Tri? Kamu kelihatan beda," tanya Tante Rini tiba-tiba. Ibu Tri mencoba mengelak, tetapi Tante Rini tidak mudah tertipu. Setelah beberapa kali ditekan, Ibu Tri akhirnya menangis, menceritakan sebagian perasaannya tanpa menyebutkan malam yang mereka lewati bersama. "Kamu serius, Tri?" Tante Rini tampak terkejut. "Ini bahaya. Kalau Harun tahu, semuanya bisa hancur." "Aku tahu," kata Ibu Tri dengan isak. "Tapi aku tidak bisa menghentikan perasaan ini." Tante Rini memandangnya dengan serius. "Tri, kamu harus membuat keputusan. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Kalau ini terbongkar, kamu akan kehilangan semuanya." Hari-hari berikutnya, sikap Pak Harun mulai berubah. Ia sering memperhatikan Ibu Tri dan Arka dengan tatapan yang lebih tajam, seolah mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, setelah makan malam, ia memanggil Arka ke ruang kerjanya. "Arka, ada yang ingin ayah tanyakan," katanya dengan nada serius. Arka mengangguk, mencoba tetap tenang.
Apa itu, Ayah? Kamu dan Ibu Tri, ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Pertanyaan itu membuat darah Arka berdesir. Ia mencoba mencari jawaban yang tepat tanpa menunjukkan kegelisahannya. Tidak ada, Ayah. Kami baik-baik saja. Pak Harun memandangnya dalam-dalam, seolah mencari kebohongan di wajah Arka. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, bel pintu rumah berbunyi. Pak Harun meninggalkan ruang kerjanya untuk membuka pintu. Di sana, Tante Rini berdiri, wajahnya tampak ragu. "Harun, aku perlu bicara denganmu," katanya dengan nada tegas. Rahasia yang selama ini tersembunyi tampaknya mulai mendekati titik pecah. Akankah kebenaran akhirnya terungkap? Dan jika iya, apa yang akan terjadi pada Ibu Tri dan Arka? Pak Harun menatap Tante Rini dengan alis berkerut. "Ada apa, Rini? Kenapa kamu terlihat serius sekali?" Tante Rini menelan ludah, ragu untuk melanjutkan. "Harun, aku tidak ingin ikut campur, tapi aku merasa kamu harus tahu sesuatu. Ini tentang Tri dan Arka." Pak Harun mengerutkan dahi, hatinya mulai berdegup kencang. "Apa maksudmu?" "Langsung saja, Rini." Tante Rini menarik napas panjang. "Tri pernah curhat padaku. Dia bilang, dia memiliki perasaan yang tak seharusnya terhadap Arka. Aku tahu ini mengejutkan, tapi aku pikir kamu harus tahu sebelum semuanya terlambat." Pak Harun terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Ia mencoba menyangkalnya dalam hati, tetapi potongan-potongan kecil, tatapan gelisah Tri, sikap canggung Arka, semua mulai terasa masuk akal. Ia bergegas menuju ruang tamu, di mana Ibu Tri sedang duduk sambil melipat pakaian. Saat melihat suaminya datang dengan langkah cepat, Ibu Tri tahu saatnya telah tiba. "Tri," suara Pak Harun terdengar berat. "Aku ingin kamu jujur. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Arka?" Ibu Tri terdiam, wajahnya memucat. Air matanya mulai mengalir sebelum ia bisa berkata apa-apa. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Harun," katanya lirih. "Jadi benar?" suara Pak Harun meninggi. "Kamu mencintai anakku sendiri?" Saat itu juga, Arka muncul dari tangga, mendengar suara keras ayahnya. "Ayah, ini bukan salah ibu. Aku juga bersalah," katanya, suaranya penuh emosi. Pak Harun menatap mereka berdua dengan rasa sakit yang dalam. "Kalian sudah menghancurkan kepercayaanku," katanya pelan tetapi tegas. "Aku tidak tahu apakah keluarga ini bisa diperbaiki setelah ini." Setelah malam itu, Pak Harun memutuskan untuk tinggal di Bandung lebih lama. Ia membawa Arka bersamanya, berharap jarak bisa memperbaiki luka di hatinya. Ibu Tri tetap tinggal di rumah, menyesali setiap langkah yang telah ia ambil. Hubungan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Meski waktu terus berlalu, rahasia itu tetap menjadi bayangan kelam yang menghantui mereka. Dalam keheningan masing-masing, mereka hanya bisa berharap bahwa suatu saat, luka itu akan sembuh, walaupun keluarga mereka telah hancur selamanya.